semuanya, selamat datang di podcast Ada Apa di Palmerah bareng saya Marsha. Kali ini kita akan membahas topik yang pernah mampir di telinga kita, suatu hal mengenai kesehatan perempuan, tetapi masih tabu untuk dibahas sehari-hari. Bersama saya kali ini saya ditemani oleh Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG, konsultan fertilitas, endokrinologi dan reproduksi. Selamat datang, Dok. Halo Caca, apa kabar? Baik ya? Baik, Dok. Luar biasa. Dokter apa kabar? Baik, semoga kita semua selalu sehat ya. Amin. Oke, Dok, sebelum kita mulai, mungkin boleh nggak sih, Dok, diceritain sedikit apa sih yang menggerakkan dokter untuk menulis buku Tumor Kandungan Jinak? Oke, jadi buku ini saya buat sebetulnya untuk semua perempuan berbagai usia. Karena tumor kandungan jinak ini menyerang perempuan berbagai usia. Mulai dari usia pubertas ya, anak-anak remaja, sampai usia reproduksi dia menikah, kemudian pramenopause 40 ke atas sampai menopause. Semuanya bisa terserang penyakit ini, tumor kandungan jinak ya. Saya alumni FKUI, saya lulus dokter umum tahun 1995. Kemudian lahir belum? Iya. Kemudian saya kan tugas ke daerah tuh, tugas ke daerah selama 3 tahun karena pengabdian kan kalau dokter S1 ya. Nah di sana saya banyak sekali bertemu dengan perempuan-perempuan penderita tumor kandungan jinak ini, yang punya miom besar disangka hamil, kista besar ya, perdarahan, nyeri saat menstruasi, ya sampai pucet. Gitu. Kurang darah ya karena ya. Dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini bukan saat itu aja ya. Saat itu saya berangkat PTT itu tahun 1989 itu saya lulus, 1995 saya lulus dokter ya. Berarti sekitar tahun 1997 1998 ya. Berarti udah berapa tahun tuh ya? Udah lebih 17 tahun 20 tahunan ya. Hampir 30 tahun dong. Iya, hampir 30 tahun ya. Lebih lama lagi. Nah di saat itu bahkan sampai sekarang kalau kita ngomong organ reproduksi ya, kita ngomongin vagina, menstruasi, keputihan misalnya, itu masih dianggap tabu oleh masyarakat. Betul. Sampai sekarang juga ya, Dok. Sampai sekarang masih. Karena dianggap tabu, kita tuh ngomongnya bisik-bisik. Iya kan? Karena ngomong bisik-bisik, mitos itu beredar kemana-mana tanpa tahu fakta yang benarnya itu seperti apa. Jadi seorang ibu menurunkan mitos ke anak perempuannya. Ya anak perempuannya nanti menurunkan mitos lagi ke anak perempuan yang berikutnya. Jadi seperti lingkaran setan tidak berkesudahan. Betul. Makanya saya bilang saya agak ngoyo untuk urusan edukasi kesehatan reproduksi untuk memutus rantai lingkaran setan tersebut menjadi lingkaran kebaikan ya. Nah saya berharap perempuan-perempuan yang hadir di sini atau mendengarkan podcast ini juga nanti menjadi agen perubahan. Bisa bantu saya untuk menyebarkan ilmu ini, kesehatan reproduksi ini untuk semua perempuan. Saya inginnya ilmu ini mencapai perempuan di pelosok sampai ke pelosok daerah, bahkan yang terpencil ya, supaya mereka aware dengan kesehatan reproduksi. Karena apa? Karena penyakit-penyakit tumor kandungan ini jika kita deteksi dini dan ditangani secara dini ya, nggak harus sampai rusak organ reproduksi. Organ reproduksi itu kan pentingnya kalau kita nanti mau hamil ya. Betul. Bisa jadi kalau dia sudah rusak jadi sulit hamil. Ya, kalau sulit hamil atau nyeri saat berhubungan misalnya, resiko apa? Kalau perempuan di daerah resiko diceraikan sama suami. Betul. Iya enggak? Di perkotaan juga kayaknya iya, Dok, mungkin ya. Begitu. Karena urusan ranjang kayaknya utama mungkin ya. Karena itu perempuan harus sehat ya. Iya betul. Karena perempuan itu pilar keluarga dan pilar bangsa. Seorang ibu itu nggak boleh sakit dan menderita. Karena kalau dia sakit menderita tidak sehat, keluarganya, suaminya, anak-anaknya berantakan kan. Ya, jadi harus sehat. Karena itu harus pintar, harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Betul. Wah, tuh. Jadi tujuannya dokter adalah untuk mengedukasi seluruh perempuan-perempuan Sobat Palmerah, baik yang di sini ataupun nanti di pelosok-pelosok gitu ya, yang bisa nonton podcast ini melalui buku ini ataupun media-media lainnya bisa teredukasi ya, Dok ya. Iya, betul. Terus sebelum kita mulai, saya mau mulai dari pertanyaan ini, Dok. Ketika orang mendengar tumor, sering sekali diasosiasikan dengan kanker. Nah, itu salahnya. Itu salahnya. Gimana, Dok? Nah, jadi tumor ini sebetulnya istilah umum untuk benjolan. Ya, semua benjolan itu namanya tumor. Jadi kalau tumor kandungan berarti
benjolan di organ kandungan. Oke. Kalau tumor kandungan jinak sesuai judul buku ini, Iya. berarti benjolan di kandungan yang sifatnya jinak. Oke. Ya. Tumor kandungan jinak tersering adalah miom, kista, polip, dan adenomiosis. 4 ini yang tersering ditemukan di perempuan-perempuan di masyarakat. Ya. Nah, kalau kanker itu tumor ganas. Oke. Ya, jadi beda, sama-sama benjolan, tapi kalau kanker sifatnya ganas, itu beda banget. Secara patologi beda, perjalanan penyakitnya juga beda, terapinya juga jauh berbeda. Nah ini penting banget buat dilurusin buat sobat-sobat Palmerah. Jadi tumor itu tidak selalu ganas. Ya, jadi kalau kanker udah pasti ganas ya, Dok ya. Gitu. Jadi nggak usah takut duluan kalau dengar kata tumor tuh, nggak usah takut duluan. Kalau udah dengar tumor bukan vonis yang menakutkan. Betul. Bikin deg-degan dikit ya nggak apa-apa sih, wajar ya, Dok, manusiawi. Ya, jadi benjolan aja sebetulnya istilah umum untuk benjolan. Dok, ya. Oke. Terus tadi kan dokter udah mention ada 4, ada miom, polip, dan yang lain sebagainya. Boleh tolong dijelasin nggak, Dok, lebih lanjut masing-masing? Iya. Jadi kalau miom, miom ini yang paling banyak sih sebetulnya ya. Miom ini tumor kandungan jinak yang tumbuhnya di otot rahim. Ya, jadi benjolan yang terletak di otot rahim. Berarti lokasinya di rahim. Konsistensinya itu biasanya padat dia. Kalau kita teken itu kerasnya seperti karet ban mobil. Tapi bisa dipegang dengan perut telanjang atau perlu alat? Kalau miomnya kecil nggak bisa. Kalau miom kecil nggak bisa, kecuali miomnya besar, rahim sampai besar seperti orang hamil di atas 5 bulan akan teraba benjolan di perut bagian bawah. Oke. Siap. Nah, kalau kista ini letaknya di ovarium atau indung telur. Konsistensinya biasanya cair. Dan kista ini jenisnya macam-macam ya. Ada yang isinya warna jernih, ada yang isinya seperti coklat, coki-coki, macam-macam. Ada juga yang isinya rambut atau cairan perkijuan, ada kista dermoid misalnya, bisa. Macam-macam kalau kista. Dan kista ini biasanya isinya cairan ya, konsistensinya cairan. Nah, kalau polip ini benjolan kecil-kecil di rongga dalam rahim. Jadi rahim itu kan ada yang rongga dalam, ada yang di tengahnya itu otot, bagian luarnya itu subserosa kita bilangnya ya. Kalau di buku ini saya jelaskan, serosa itu yang mana, tengahnya otot myometrium, kemudian yang di dalamnya itu endometrium namanya, rongga dalam rahim. Nah, polip benjolan kecil-kecil biasanya ukurannya rata-rata kurang dari 1 cm, tapi bisa banyak dia, multiple di rongga dalam rahim. Nah, polip ini sering dikaitkan dengan sulit hamil. Karena posisinya banyak gitu karena ya, Dok? posisinya di rongga dalam rahim tempat implantasi embrio. Baik. Iya, seperti pada prosedur bayi tabung, kita mau masukin embrio kan ada embrio transfer. Nah, itu ibaratnya benih mau tertanam tapi jalannya berbatu-batu, lebih susah dia nempelnya. Karena itu polip sering juga bikin susah hamil. Ya. Nah, yang berikutnya adalah adenomiosis. Nah, adenomiosis ini letaknya juga di otot rahim sama seperti miom tadi. Benjolan di otot rahim. Bedanya dengan miom, kalau adenomiosis batasnya blur dengan otot rahim sekitar, tidak jelas dia. Ketika kita bilang batas berarti hanya bisa dilihat melalui USG. Betul. Gitu ya. USG-nya juga dengan dokter ahli ya, karena nggak semua dokter itu bisa melakukan USG transvaginal dan bisa membedakan antara miom dengan adenomiosis. Baik. Ya. Nah, adenomiosis ini karena dia blur dengan otot rahim sekitar, karena itu tidak bisa diangkat hanya adenomiosisnya saja secara bersih. Gitu. Nanti kita bahas di bagian terapi nanti ya. Kalau miom kita bisa angkat tuh miomnya aja karena batasnya jelas dengan otot rahim sekitar. Itu bedanya. Benar ya. Dan adenomiosis ini saya bahas juga detail selain di buku ini juga buku kedua saya tentang endometriosis. Nanti podcast berikut ya. Siap, Dok. Ada buku lanjutannya loh. Berarti kalau misalnya kita mau saya coba analogiin gitu ya, Dok ya. Kalau kayak miom ini kita anggap sebagai dinding dapur gitu. Terus tiba-tiba
ketika kita lagi masak-masak di tembok ini tiba-tiba nggak rata nih permukaannya, ada benjolan. Jadi miom itu bisa kita ibaratkan kayak gitu nggak dok? Ada benjolan yang tiba-tiba nongol nih di dinding rahim kita. Betul, benjolan di otot rahim. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau misalnya posisinya dia tiba-tiba nonjol, tapi posisinya nggak pas juga, mungkin di tempat bumbu kita atau di tempat apa, sehingga jadi nggak nyaman juga gitu ya dok ya. Betul. Miom itu bisa multiple, lebih dari satu. Ukurannya bervariasi. Mulai dari paling kecil dalam bentuk mili sampai yang paling besarnya seperti orang hamil 9 bulan. 9 bulan? Bisa. Iya. Wah. Iya, betul. Oke. Sampai ke sini, hampir mepet tulang dada. Itu yang paling besarnya tuh. Oh, berarti sampai menekan ke ulu hati dong, dok. Betul, sampai menekan ke ulu hati. Persis kayak orang hamil 9 bulan. Besar begini perutnya. Itu yang paling besarnya. Berarti kalau untuk gejalanya gimana dok kalau miom ini? Nah, saya infokan gejala umum dulu ya. Gejala umum 4 tumor kandungan jinak ini: 1, perubahan menstruasi. Bisa menstruasinya jadi tambah sakit, menstruasinya tambah banyak, ya, lebih banyak dari normal, sampai keluarnya perdarahan atau bercak-bercak darah di luar siklus mens yang normal. Ya, itu perubahan pola menstruasi. Yang selebihnya gejala-gejala lain yang mengikuti ya, seperti misalnya perut membesar tadi. Ya. Kemudian anemia atau kurang darah. Jadi kalau lihat temennya pucet, coba deh cek HB-nya berapa. HB normal itu kan hemoglobin darah itu 12 sampai 14 ya. Nah, kalau kurang dari 12 kita sebut anemia. Berarti something wrong nih. Berarti mensnya banyak meskipun dia tidak sadari karena mungkin sudah bertahun-tahun pola mensnya seperti itu. Betul. Tapi kalau HB kan nggak bisa dibohongin. Dan 80% penyebab anemia pada perempuan adalah si miom ini. Ya, dan salahnya penderitanya ini sering datangnya ke dokter penyakit dalam karena disangkanya minum obat tambah darah aja beres urusannya gitu. Padahal selama miomnya masih ada, mensnya banyak terus, mau minum obat tambah darah berapa banyak pun tetap bocor kan tiap bulan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi si miomnya yang harus dibereskan. Betul, karena mungkin salah diagnosis juga kali ya dok ya. Betul. Dia merasakan efek sampingnya daripada pemicunya gitu ya. Nah, gejala lain antara lain GERD. Penderita tumor kandungan jinak ini terutama adenomiosis dan kista endometriosis itu sering punya GERD. Ya, peningkatan asam lambung. Karena apa? Karena tiap bulan minum obat anti nyeri. Tapi macam-macam tuh mereknya. Dan obat anti nyeri ini meningkatkan asam lambung. Ya, ada efek sampingnya ya dok ya, benar. Jadi rata-rata memang GERD. Atau konstipasi juga bisa, sulit buang air besar. Karena biasanya kalau adenomiosis, endometriosis itu mengadakan perlengketan juga dengan usus-usus buangan kotoran. Ngeri ya, sampai lengket kayak gitu dok. Bisa. Organ pencernaannya Rata-rata ya. kan endometriosis itu atau adenomiosis ini ya, yang adeno ini kan endo yang tumbuh di otot rahim. Itu tuh menimbulkan reaksi radang, inflamasi kronik, menahun, melepaskan zat-zat proradang yang membuat perlengketan. Berarti kalau misalnya yang gejalanya biasanya lebih nyeri adalah si adenomiosis ini. Betul. Gitu. Kalau polip endometrium? Kalau polip endometrium dia biasanya berupa bercak-bercak keluarnya darah di luar siklus mens normal, ya, dan sulit hamil biasanya. Ini apa terjadi di perempuan-perempuan yang tadi dokter sebutkan? Sudah mulai dari remaja pun sudah bisa terjadi. Pasien saya yang saya cerita ya, umur 9 tahun. Gejalanya itu keluar benjolan dari vagina. Bisa juga polip seperti itu ya. Miom juga bisa seperti itu. Jadi keluar lewat vagina. Karena dia bertangkai. Bertangkai keluar dari rongga dalam rahim, turun lewat mulut rahim, keluar di vagina karena dia bertangkai. Tetapi masih di dalam posisinya. Di dalam tangkainya nempel di rongga dalam rahim tadi. Iya. Tapi berarti si polip ini adalah daging tumbuh gitu ya? Semuanya itu daging. Benjolan itu sebenarnya daging. Ya kecuali kista tadi ya. Kalau kista kan cairan. Tapi yang lain itu padat. Benda padat gitu maksudnya. Kalau misalnya kista ini bisa hilang sendiri dok? Kalau kista fungsional, kista fungsional itu contohnya kista lutein, kista folikel, berasal dari sel telur yang besar tapi tidak pecah di siklus sebelumnya, itu bisa hilang sendiri, nggak usah diapa-apain, hilang sendiri. Ya biasanya kita taunya nanti USG saat mens hari kelima dilihat,
udah hilang kistanya. Iya ya. Ya, tapi memang harus USG ulang karena matanya cuma USG transvaginal untuk lihat ke dalam. Malah kalau saya boleh ini, Mm-mm. kalau percakapan antar perempuan gitu, Mm-mm. obatnya kista itu adalah menikah. Karena mungkin bisa hilang. Itu benar gak dok? Enggak, itu juga hoax ya, mitos juga Mitos ya itu tuh, ya. mitos, guys. Betul, ya. Kalau kista-kista seperti kista dermoid, kista endometriosis itu tidak bisa hilang sendiri, kecuali kita angkat lewat operasi. Oh oke. Jadi beda ya, sekali lagi yang tadi saya bilang kista itu macam-macam tuh. Ya, ada di buku ini jenisnya. juga kita Iya, bahas ada di dalam ya. Jangan lupa jenis-jenis dibaca. kista. Iya benar. Terus saya mau tanya lagi dok. Ini kan tadi dokter mention ada 4. Sebetulnya ada nggak tumor yang lebih berbahaya daripada yang lainnya? Kayak kalau tadi kan dibilang miom itu benjolan gitu ya. Terus yang lain ada lagi macam bentuknya. Apakah itu sebetulnya adalah skala yang meningkat keparahannya atau sebetulnya mereka memang masih bisa ditangani tetapi berbeda-beda gitu. Iya. Jadi mereka ini unik ya. Masing-masing ini unik karena lokasi berbeda, ukuran bisa berbeda. Ya, dampaknya juga ke arah kesuburan, ya, dan quality of life juga berbeda tentunya. Tetapi prinsipnya makin besar ukuran tumornya, dampaknya makin dahsyat. Dampak kerusakan organ reproduksinya juga makin cepat dan makin parah. Kadang-kadang kita harus lakukan pengangkatan rahim misalnya pada miom yang besar atau adeno yang sudah besar. Ya, beda kalau kita temukan dalam ukurannya masih kecil. Kalau ukurannya masih kecil, kita masih bisa tuh angkat miomnya saja. Betul. Rahimnya tetap dipertahankan. Tetapi makin besar ukuran tumor kan berarti sel-sel otot rahim sehat udah berubah jadi sel miom. Ya, tidak ada lagi otot rahim sehat yang bisa ditinggalkan. Ya. Bahkan lebih parah kalau kasusnya adenomiosis. Kalau adenomiosis dia blur dengan otot rahim sekitar. Kadang-kadang kita hanya bisa lakukan reseksi sebagian adeno. Itu maksudnya gimana rahim. dok? Jadi kita hanya bisa mengangkat sebagian adenomiosis pada adenomiosis besar yang ingin hamil. Sehingga rahim harus mau gak mau kita pertahankan. Tetapi hilang 100% gak bisa. Dia 3 bulan dia akan muncul lagi. Karena pasti ada ya dok ya. Ya karena kan nggak pernah Nggak bersih karena blur dengan otot rahim sekitar. Nggak ada batasnya ya dok. Betul. Di buku ini saya bahas juga ada gambar yang memperlihatkan bagaimana bedanya adenomiosis dengan miom itu. Tentang kejelasan batasnya. Di buku ini jelas banget saya jelaskan. Bisa dibaca ya Sobat Palmerah buku ini. Tapi ingat baca aja, jangan self diagnose. Harus tetap periksa ke dokter spesialis. Betul. Gitu ya dok ya. Terus saya jadi kepikiran, sebetulnya kan tentu tumor jinak ini muncul oleh berbagai macam faktor pendukung. Mungkin nggak sih dok bahwa pertumbuhan tumor jinak ini ada hubungannya sama hormon estrogen yang dimiliki perempuan? Iya. Tapi itu bukan satu-satunya faktor penyebab. Ya, jadi penyebab munculnya tumor-tumor kandungan jinak ini sebetulnya tidak diketahui penyebabnya apa. Tetapi diperkirakan interaksi multifaktor. Multifaktor ini antara lain hormonal, genetik, satu lagi lingkungan. Lingkungan di sini termasuk lifestyle, pola makan, paparan polutan lingkungan. Ya, polutan lingkungan kan sekarang banyak ya, asap rokok, kendaraan bermotor, mikroplastik, bahan-bahan kimia yang ada di makanan, itu termasuk polutan lingkungan. Nah, faktor-faktor ini yang mencetuskan kejadian tumor kandungan jinak. Jadi tidak bisa satu faktor penyebab saja. Harus interaksi multifaktorial. Karena itu kalau ditanya balik, dok bisa nggak sih kita mencegah kemunculan tumor-tumor kandungan jinak ini? Jawabannya tidak bisa. Ya, untuk suatu penyakit yang kita tidak ketahui penyebab pastinya apa, interaksi multifaktorial, genetik aja kita nggak bisa kontrol. Kan udah dari bawaan lahir. Hormonal juga kita nggak bisa kontrol, bawaan lahir juga itu ditentukan oleh genetik, sebenarnya hubungannya tidak langsung. Ya, karena itu tidak bisa dicegah. Tetapi memang sebisa-bisanya kita hidup sehat lah. Cuma itu satu faktor yang bisa kita kontrol, faktor lingkungan tadi, hidup sehat ya. Healthy lifestyle, paparan polutan lingkungannya juga dihindarkan, ya itu jawabannya. Nah ini kan udah marak juga nih orang-orang yang vegan ya dok ya. Nah kalau misalnya dari healthy lifestyle kan mereka juga tidak mengonsumsi makanan daging gitu ya, sayur-sayuran. Nah tapi saya pernah baca kaitannya dengan hormon estrogen, makanan-makanan yang dari kacang kedelai kayak tahu, tempe, orang Indonesia kan doyan banget tuh makan itu, kecap, susu kedelai gitu. Walau itu apakah berpengaruh
besar banget gitu nggak sih dok Mm-mm. dalam Jadi ini pertanyaan-pertanyaan klasik nih ya, iya. hubungannya antara kejadian miom ini dengan makanan. Sebetulnya di buku ini itu sudah saya masukkan di bab tanya jawab pertanyaan tersering yang sering ditanyakan seputar tumor kandungan jinak ada. Makanannya harus apa? Makanan yang harus dihindarkan apa? Bener nggak kacang kedelai itu tidak boleh dikonsumsi para penderita tumor kandungan jinak ini? Itu ada sebetulnya. Ada juga sih sebetulnya di YouTube channel saya juga ada. Saya aktif di edukasi lewat Ya. Instagram saya dan YouTube channel saya sebetulnya. Ya. Oke. Jadi saya jawab, kalau kacang kedelai selama kacangnya bersih itu maksudnya bebas dari polutan lingkungan tadi ya, bukan produk GMO, tidak ada campuran boraks formalinnya di dalamnya. Itu sebetulnya aman-aman aja dimakan oleh para penderita tumor kandungan jinak ini. Selama tidak berlebih tentunya. Ya. Jadi itu termasuk mitos juga, kalau nggak boleh kacang kedelai, itu mitos juga. Mitos guys, ya. boleh makan, Ya, tapi tapi secukupnya. pilih yang kualitasnya baik. Tuh. Pokoknya asal jangan tambahan kimia, pestisida gitu-gitu ya dok ya. Betul. Asalkan dia alami masih oke guys. Oke. Terus sekarang kita udah tahu perbedaannya. Tapi gimana cara dokter memastikan seseorang punya kondisi ini gitu. Kalau misalnya kita ngomongin soal diagnosis gitu ya. Kalau kita datang ke dokter, konsul ke dokter obgyn gitu dengan keluhan-keluhan tadi. Pemeriksaan yang biasanya dilakukan apa aja? Tadi udah sempat di-mention kan, sneak peek sedikit. Yang paling gampang itu pemeriksaannya USG transvaginal. Wah, buat yang sudah menikah tentunya ya. Yang sudah menikah atau sexually active ya, USG transvaginal. Jadi prop USG itu masuk lewat lubang vagina. Itu yang paling akurat. Ya. Tidak bisa tumor kandungan jinak ini dilihat lewat USG perut. Ya, karena USG perut terhalang lemak perut dan usus-usus, tidak akan jelas melihat tumor-tumor kandungan jinak ini. Miom, kista yang ukurannya kurang dari 3 cm pasti akan luput, tidak akan terlihat lewat USG perut. Ya. Apalagi kehalingan organ dalam lain juga kali ya dok ya, mungkin ya. Usus-usus kan biasanya. Karena organ reproduksi itu terletak di titik terendah rongga panggul. Di sekitarnya itu usus, dan usus itu kan banyak kotoran, banyak gas. Nah itu yang menghalangi resolusi USG yang dari perut. Belum lagi lemak perut yang tebal, itu menghalangi juga. Ya, jadi tidak akurat. Jadi kita lakukan lewat vagina untuk yang sudah sexually active atau lewat lubang dubur. Lubang anus buat yang belum sexually active. Iya. Kemarin ya ada cerita nih dok, beberapa teman kita ada habis operasi juga kayak gitu. Tetapi alatnya itu dimasukin bukan dari dubur tapi dari atas, dari tenggorokan. Itu benar nggak sih dok? Untuk mendiagnosis, bukan terapi ya. Kayaknya sih kemarin habis operasi ya salah satu teman kita itu. Mungkin kalau lewat tenggorokan itu bukan organ reproduksi, mungkin endoskopi untuk usus-usus. Itu lewat lewat mulut. Ya. Jadi kalau untuk organ reproduksi itu tuh ada namanya model endoskopi tapi masuk ke rongga dalam rahim, namanya histeroskopi. Itu ada di buku juga. Itu untuk mengangkat polip. Ya, benjolan atau apapun yang lokasinya itu di rongga dalam rahim itu pakai histeroskopi ini. Prosedurnya itu endoskopi juga, kecil kameranya, masuk lewat vagina tentunya. Ya, lubang alami aja, masuk lewat vagina langsung ke rongga dalam rahim. Nah, dari kamera itu kan kelihatan posisi polip di mana ya, bisa keluar alat langsung untuk mengangkat si polipnya. Nah, ingat tadi balik cerita saya yang anak 9 tahun itu yang keluar benjolan dari vagina. Nah itu udah pusing keliling dokter kemana-mana disuruh kuret. Tapi kan kalau kuret itu kan selain dia blind prosedur juga merusak selaput darah. Nah waktu itu saya lakukan prosedur ini, histeroskopi namanya. Itu tidak merusak selaput darah histeroskopi ini, saking kecilnya si kameranya meskipun masuknya lewat vagina. Ya, jadi kamera itu masuk ya tentunya dalam kamar operasi, pasien dibius tentunya. Bius total ya dok ya? Bius total tapi yang ringan saja. Jadi selesai prosedur setengah sampai 1 jam aja histeroskopi biasanya selesai, bisa langsung pulang. Bisa beraktivitas lagi langsung ya dok ya? Langsung bisa, besok dia udah sekolah lagi seperti biasa tanpa nyeri sama sekali kalau histeroskopi. Karena gak membuat luka di perut sama sekali, lewat vagina aja. Wah bersyukur ya ilmu pengetahuan kita udah maju ya. Gimana kalau kayak zaman dokter dulu yang cerita lagi PTT, pantas ya dok ya. Iya betul. Terus kalau udah terdiagnosis, pilihan pengobatannya apa aja dok biasanya? Apa
harus operasi kah atau ada obat yang melalui oral atau gimana dok? Karena di Indonesia kan masih juga berpercaya bahwa apa-apa tuh harus herbal aja gitu. Nggak mau percaya dengan ilmu kedokteran karena juga faktor budaya, lingkungan dan segala macam ya dok ya. Betul. Jadi di buku juga udah saya bahas ya, prinsipnya tumor kandungan jinak ini hanya hilang jika diangkat lewat operasi. Dia tidak akan hilang sendiri kecuali yang fungsional tadi ya, kista fungsional tadi, kecuali pengecualian pada kista fungsional. Tapi yang lain-lain seperti miom, adenomiosis, kista endometriosis, polip itu tidak akan hilang sendirinya meskipun pasiennya sudah menopause. Ya. Jadi dalam kondisi menopause pun hormon sudah tidak ada lagi, tumor kandungan jinak ini akan tetap ada. Tapi gejalanya tetap dok? Gejalanya karena dia sudah menopause, tidak mens lagi kan, ya berarti nggak akan berdarah lagi. Tetapi selama benda itu masih ada di dalam perutmu, kamu harus lihat-lihat dia dong, iya kan? Berarti kamu memelihara miom misalnya, meskipun sudah menopause. Kalau punya piaraan harus dilihat-lihat, betul kan? Harus cek and recheck, minimal USG transvaginal tadi 6 bulan sekali. Dilihat. Normalnya pada pasien-pasien yang sudah menopause, miom ini akan ciut seiring dengan ciutnya rahim. Saat menopause itu sudah lama ya, minimal di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, rahim itu kan akan ciut. Harusnya tumor-tumor ini juga ikut ciut. Dengan catatan tidak ada perubahan sel ke arah kanker. Bagaimana cara bagaimana dokter bisa mendiagnosis kayaknya ini sudah mulai ganas nih, yang jinak ini udah nggak bisa kita bilang jinak nih, udah mulai ganas, gimana dok? Makin besarnya ukuran tumor tersebut, resiko perubahan sel ke arah kanker makin besar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, makin tua usia pasiennya, resiko perubahan sel ke arah kanker juga makin besar. Kenapa dok? Iya dong, makin tua kita kan aging proses pada sel udah jalan. Sel kita tuh udah sel tua, udah gak tahan lagi dia dengan polutan lingkungan. Ya, paparan polutan lingkungan atau faktor lain sedikit saja yang mengganggu siklus sel, ya sudah bisa mendamage DNA-nya, kromosomnya. Sehingga perubahan sel ke arah kanker itu mudah banget. Iya, jadi makin tua, ya makin besar ukuran tumor. Dan kalau ada genetik di keluarga, genetik kanker ada, itu berpengaruh terhadap kejadian perubahan sel dari jinak menjadi ganasnya itu lebih cepat dan mudah. Nah, masalahnya perubahan sel ke arah kanker ini tidak ada gejalanya. Jadi pasien itu nggak akan aware, tiba-tiba sudah berubah jadi kanker itu nggak aware. Meskipun secara teori, ya contohnya perubahan miom menjadi kanker rahim, itu kurang dari 1% memang. Cuma masalahnya kita nggak tahu kita masuk yang kurang dari 1% atau yang 99% gitu. Jadi makanya saya bilang kalau punya piaraan dilihat-lihat, kalau nggak mau diapa-apain nih, dok saya nggak mau operasi ya. Nah tapi dilihat-lihat kalau punya piaraan, karena sampai menopause pun itu miom tetap ada dalam perutmu. Jadi aware senantiasa. Jadi sampai kapanpun harus USG transvaginal per 6 bulan atau maksimalnya setahun sekali harus dilihat-lihat. Jangan sampai miom yang mestinya kecil tiba-tiba dia besar. Nah itu salah satu ciri juga perubahan sel ke arah ganas. Berarti kita emang harus aware dengan kesehatan kita masing-masing. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi yang mau jaga ya dok? Karena itu pentingnya check up kandungan. Lakukanlah setahun sekali. Ambil tanggal ulang tahun, itu hadiah buat diri sendiri. Ya, check up kandungan itu pemeriksaannya tidak lebih dari 5 menit dan tidak sakit. Ini untuk semua perempuan yang tentunya sudah sexually aktif ya. Mulai dari pap smear untuk deteksi dini kanker mulut rahim, sama USG transvaginal tadi untuk lihat ke dalam ada miom, kista atau calon kanker ovarium misalnya, itu kan dimulai dari kista juga. Cuma 2 itu. Itu bisa dilaksanakan di semua rumah sakit dok? Harusnya bisa ya kalau punya alatnya dan fasilitasnya juga oke. Dan bisa dilakukan oleh semua dokter obgyn berarti? Harusnya bisa juga, cuma itu yang bisa saya jawab. Benar ya, karena standarnya beda-beda gitu ya dok ya. Betul, dokter beda-beda, rumah sakit juga fasilitasnya beda-beda, kompetensi dokter dan jam terbang dokter kan juga beda-beda ya. Iya benar, benar banget sih. Nah terus dok, saya juga pernah dengar ada sebuah terapi, mohon dikoreksi kalau saya salah, namanya HIFU. Ya. Terus itu katanya untuk menghilangkan tumor ya dok ya. Cuma katanya ya. Ini agak oot sedikit. Terapi HIFU ini sekarang udah digunakan untuk perawatan skincare.
Bisa, Gitu, Dok. bisa, tapi intensitasnya beda. Yang untuk Oh, kulit oke. dengan untuk menghilangkan miom beda, Oh, oke. ya. Tetapi metodenya sama, Dok, si HIFU ini? Mirip-mirip, mirip-mirip, Oh, oke. ya. Jadi Cuma dia lebih kuat intensitasnya kalau buat tumor-tumor kandungan ini. Oh, oke. Tapi harus dicatat ya, saya juga bahas HIFU di buku ini. HIFU itu tidak bisa menghilangkan 100%. Biar bagaimanapun si tumornya kan tetap ada di dalam, nggak keluar dari badan sebetulnya. Betul. Cuma teorinya sel-selnya itu dimatikan oleh panasnya si HIFU ini. Ya. Tapi tidak bisa 100%. Contohnya kalau untuk kasus miom mungkin 90% maksimalnya tuh ya, maksimal. Berarti masih bisa 80% atau 70%. Ya, dia akan ciut, sel-selnya mati. Kalau sel mati kan berarti miomnya ciut. Ya. Betul. Tetapi sisa sel yang masih hidup tidak terjangkau oleh HIFU bisa growing lagi dia selama hormon si pasiennya masih aktif, belum menopause nih ceritanya. Ya. Adenomiosis lebih susah lagi. Di HIFU itu dia paling maksimalnya 70-80% itu maksimalnya. Ya akan hilang karena sekali lagi tadi batasnya dengan otot rahim sekitar kan blur ya, makin sulit dia untuk dikontrolnya karena kemana-mana. Oke. Ibaratnya kalau kita gambar adeno tuh bentuknya bizar begini ya, nggak jadi bulat bentuk- kayak miom, nggak bulat dia. Karena bentuknya abstrak ya, Dok, Iya, ya. bentuknya Oke. bizar kayak amuba lah gitu. Oh, Nah, oke. ya Berarti bentuknya bizar. biar memudahkan gitu ya, karena kan si adenomyosis ini batasnya tipis. Tidak jelas. Kalau kita analogiin lagi, mungkin dia itu adalah rumput yang tiba-tiba muncul di pekarangan kita yang kita tidak prepare. Ya bisa, Gitu. bisa. Didiemin sedikit, oke, masih oke. Tapi kalau lama-lama, wah kayaknya bahaya nih gitu ya, Dok. Ya, analoginya bisa seperti itu. Oh, Lebih oke. jelasnya lihat buku dong. Iya Ya. dong, bukunya jangan lupa ya. Ada gambar adeno sama miom tuh jelas banget. Oh gitu, Dok. Iya. Dia blur, blended dengan otot rahim karena itu tidak terlihat batasnya. Oh, oke. Jadi pada operasi pengangkatan atau reseksi adeno pun itu kita tidak pernah bisa bersih 100% karena dia udah blended dengan otot rahim sekitar. Pasti oke. ada yang tertinggal. Oke. Karena itu angka kekambuhannya besar sekali jika kita hanya mengangkat atau reseksi sebagian adenonya saja. Oh. Nah, apalagi HIFU. Kan kalau cuma 70% aja sel mati berarti ada sisa 30%. Tumbuh lagi. Bisa. Dan kita nggak bisa ngontrol ya, Dok. Ini Iya. 30%-nya bisa lebih besar lagi berapa lama Betul. gitu ya. Karena itu terapi-terapi ini sebetulnya bersifat sementara. Oke. Ya, sementara kalau dia udah ciut buat pasien yang mau hamil misalnya buru-buru masuk program hamil, kejar-kejaran sama sel yang 30% tadi, kalau dia udah tumbuh lagi kan mesti Betul. operasi juga, ujung-ujungnya angkat rahim sebetulnya kalau adenomiosis. Oh. Karena itu meskipun terapi apapun kalau sifatnya hanya sementara, buru-buru jalan promilnya setelah terapi tersebut selesai. Apakah itu terapi penekan hormon, HIFU, ya, dan yang lainnya. Oke. Oh, masih ke dalam terapi ini, Dok. Sebenarnya berarti nggak semuanya itu disayat ya, karena operasi itu kan disayat ada lukanya. Iya, betul. Ada juga nggak sih yang lebih minim luka? Minim luka itu sebetulnya operasi ngangkat, tapi minim luka, laparoskopi. Oke. Iya, operasi minimal invasif. Oke. Luka di perut itu hanya 1,5 dan 1 senti saja. 1 senti, Dok? Iya, betul. Oke. Karena lukanya kecil, lebih nggak sakit, jauh bedanya dibandingkan operasi sesar yang biasa konvensional ya. Sembuhnya juga jauh lebih cepat, recovery time-nya itu lebih cepat, jauh. Misalnya kalau saya melakukan laparoskopi angkat rahim pada kasus adenomiosis, hari ini operasi, hari ini hari apa? Kamis ya. Sabtu udah pulang. Jadi lusa dari operasi itu sudah pulang dan pasien sudah bisa beraktivitas biasa. Oke. Jalan-jalan, naik turun tangga, nyetir mobil metik jarak pendek itu sudah bisa dilakukan saat pulang. Oh, canggih itu ya. Tetapi gimana cara dokter menentukan bahwa pasien ini harus menggunakan terapi yang ini? Gitu. Apakah dia harus dioperasi atau pakai laparoskopi atau dan yang lain? Tentunya dengan pemeriksaan langsung oleh saya. Kalau saya harus operasi, pasien harus datang ke poliklinik saya USG dan saya periksa tuh semuanya. Dan keputusan itu ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Oh, ini masih bisa nih pakai laparoskopi. Oh, ini tidak bisa lagi harus operasi belek. Oh, ini tumornya berapa ukurannya misalnya, dan jenis operasi yang akan dilakukan, harus reseksi, angkat rahim, angkat miom atau angkat rahim, angkat kista atau angkat ovarium, itu bergantung pada banyak faktor, termasuk usia pasiennya,
Keinginan pasien itu juga berpengaruh loh. Dok, saya mau mempertahankan rahim, saya nggak mau rahim saya diangkat misalnya. Dok, saya mau hamil lagi misalnya ya, atau belum pernah hamil mau hamil ya. Itu akan mempengaruhi semua keputusan operasi yang akan diambil. Karena itu tidak bisa diseragamkan satu dengan yang lain. Satu faktor aja beda, sudah beda keputusan. Karena itu biasanya kalau pasien dari luar daerah ya, pasien saya kan dari Sabang sampai Merauke, dari Luar Aceh sampai biasa. Papua. Wah. Bahkan ada yang datang dari Dili ya, Timur udah beda negara tuh. Timor Leste ya dok. Timor Leste ya. Nah itu biasanya mereka akan, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, bisa pakai telemedicine. Kalau di rumah sakit saya tuh bisa pakai telemedicine. Jadi kita chat pakai video call rumah sakit. Masalahnya apa dan yang lain-lain. Udah tahu nih kira-kira ke arah mana ya. Pasiennya nanti udah di-arrange untuk datang ke poliklinik. Saya periksa. Ya setelah itu bisa langsung menjalani terapi yang berdasarkan pemeriksaan saya tadi sudah ditetapkan. Oke. Berarti kalau sama dokter Caroline itu bisa pakai telemedicine guys. Di mana dok? Ya, tinggal klik link bio IG saya di Rumah Sakit EMC Pulau Mas. EMC Pulau Mas ada di Jakarta tuh ya guys. Jakarta Timur tuh spesifik. Nanti jangan lupa ditaruh di deskripsi link IG-nya dokter Caroline ya dok. Sama YouTube-nya. Yang penting lewat IG saya DR Caroline Tirta Jasa SPOGK disambung semua. Di link di bio IG itu selalu ada link ya. Klik link tersebut itu bisa terhubung ke pendaftaran poliklinik, telemedicine, beli buku, YouTube channel, udah kemana-mana tuh dari link bio IG 1 itu aja. Keren, udah ada link tree-nya guys. Kita harus manfaatkan itu ya. Beli buku lewat Gramedia, Shopee online Gramedia, bahkan e-booknya itu linknya udah ada masing-masing satu-satu. Wah mantap ini tinggal dokter buku kedua aja yang saya belum bikin linknya. Karena baru launching ya. Oke dok, tadi dokter juga udah cerita soal pengaruhnya terhadap kesuburan perempuan karena kan memiliki keturunan adalah impian dari seluruh pasangan ya. Betul. Terus kalau misalnya yang mereka untuk yang program hamil gitu ya dok ya, seberapa besar pengaruhnya si tumor jinak ini untuk potensi pasangan ini mempunyai keturunan gitu? Betul. Kita bahas satu-satu ya. Kalau polip kan tadi udah jelas ya. Ibarat benih tertanam jalannya berbatu-batu. Dia udah jelas hubungannya dengan fertility. Jadi pasien yang mau hamil kalau punya polip, polipnya juga besar dan banyak, lebih baik diangkat dulu baru masuk promilnya. Kalau polip itu udah jelas ya. Kalau miom tergantung ukuran dan posisinya, letaknya di rahim. Ada miom yang tumbuhnya ke arah dalam. Jadi mendesak si rongga dalam rahim. Itu lebih mengganggu, ukuran berapapun dia akan mengganggu. Kalau di buku saya bahas itu jenis miom submukosum yang tumbuhnya ke dalam dinding dalam rahim. Itu menimbulkan perdarahan dan mengganggu kontur si rongga dalam rahim yang tadinya bentuknya begini misalnya karena ada jendolan miom di dalamnya jadi agak meleot begitu. Itu sudah mengganggu kesuburan. Ya, itu untuk urusan miom ya. Kemudian adenomiosis. Adenomiosis juga kalau dia sudah besar dia mengganggu kontur si rongga dalam rahim ini juga. Menimbulkan sulit hamil karena selain mengganggu kontur rongga dalam rahim, dia juga selalu memproduksi sel radang, zat-zat pro radang kronik ya, menahun. Dia selalu memproduksi itu. Karena itu pasien-pasien dengan adenomiosis ya, sulit hamilnya juga karena kualitas dan kuantitas sel telurnya juga tidak sebaik yang tanpa adeno ya. Prinsipnya endometriosis itu inflamasi kronik. Itu juga membuat susah hamil. Kemudian keberadaan si adeno, nih sama dengan miom juga, itu akan menyebabkan kontraksi si rongga dalam rahim atau otot rahim ini juga berbeda, tidak normal. Ya, apalagi kalau sudah mengganggu kontur rongga dalam rahim, implantasi juga akan sulit terjadi. Dan karena diproduksi zat-zat pro radang tadi, si embrionya juga lebih sulit nempelnya pada kasus adeno. Berarti kalau yang si zat-zat pro radang itu untuk mempengaruhi sperma menempel di bisa. Dia membuat mileu ya, lingkungan rongga panggul ini, rahim, ovarium dan sekitarnya itu toksik terhadap embrio. Jadi dianggapnya ini bukan yang apa ya? Nggak cocok sama tubuh kita sehingga itu dibuang gitu ya, Dok. Jadi dia sulit untuk implantasi karena zat-zat pro radang ini kan selalu menimbulkan inflamasi kronik dia. Nah, kalau kista tadi, itu kan letaknya di indung telur atau ovarium. Ya, ovarium ini isinya sel-sel telur tuh. Itu modal hormon sama modal bikin anak. Ovarium ini sel-sel telur, ya. Perannya dia tuh sebetulnya lebih penting daripada rahim. Kalau rahim dia wadah
Kalau ovarium dia yang punya sel telur, hormon. Seorang perempuan itu dia menopause cepet ya atau tidak, hormon-hormon itu ditentukan dari si ovarium ini. Oke, ini sebuah Ya, itu informasi penting baru tuh. tuh. Jadi kalau suruh pilih ovarium, rahim, ovarium. Karena kalau perempuan mikirnya yang utama adalah rahimnya, Dok. Nah Padahal itu dalam salah. proses reproduksi adalah Itu salah satu ya. mitos tuh yang beredar juga Oke. di masyarakat ya. Nah karena kista ini letaknya di ovarium, berarti makin besar ukuran kista, makin sedikit sisa cadangan sel telur yang tertinggal di ovarium. Itu bahayanya. Oke. Ya. Jadi kalau kista besar 10 cm kita sudah temukan, biasanya AMH cadangan sel telur itu juga lebih kecil, lebih sedikit. Berarti kans atau persentase keberhasilan hamil pada program hamilnya juga lebih kecil. Iya. Itu jeleknya kista. Apalagi kalau jenis kistanya endometriosis ya. Selain kan menurunkan jumlahnya, juga menurunkan kualitasnya juga. Oke. Si sel telur di dalam ovarium ini. Oke. Kalau misalnya nih, tadi kan dokter bilang juga kalau misalnya udah terdiagnosis punya tumor jinak, terus pingin hamil ini ibunya, kita harus terapi dulu. Tapi ada tips-tips lain nggak, Dok? Selain kayak selain kita terapi dulu nih si tumor-tumor jinaknya, apa yang bisa dilakukan oleh si perempuan ini? Oke. Biasanya ya, kita harus tahu dulu nih definisi infertilitas atau sulit hamil ya. Sulit hamil itu macam-macam penyebabnya. Antara lain tumor kandungan jinak ini juga bisa menyebabkan sulit hamil. Pasangan usia subur umumnya kalau sudah menikah 1 tahun pernikahan itu 90% harusnya hamil jika tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terjadinya kehamilan. Karena itu batasan sulit hamil tadi 1 tahun. Jadi 1 tahun menikah kalau belum hamil juga segera cek ke dokter kandungan, kalau bisa ke dokter fertility ya, ahli fertility sesuai dengan bidang keahliannya. Nah dokter akan cek tuh semuanya, tumor-tumor kandungan ini mengganggu nggak sih untuk kehamilan? Tentunya balik lagi tadi tergantung lokasi, ukuran, jenisnya apa. Nah dari situ dokter akan menilai ini perlu angkat atau kita bisa promil dulu nih, atau mesti angkat dulu sebelum promil. Itu ditentukan berdasarkan pemeriksaan yang tadi saya sebutkan, USG transvaginal, anamnesanya, itu ditentukan dari sana oleh dokter ahli tentunya diskusinya. Tapi dokter, ini mungkin bisa buat jadi penyemangat untuk ibu hamil di sana di luaran. Misalnya ketika perempuan ini sedang hamil, karena saya punya teman, dia lagi hamil lalu didiagnosa ada tumor jinak, Dok, gitu. Dia udah hopeless sekali karena dia udah menanti-nantikan dia punya buah hati gitu. Nah kalau kasusnya kayak gini, ini masih bisa diatasi, Dok, diobati. Jadi kalau sudah terlanjur hamil, ya misalnya hamil dengan miom nih, balik lagi ukuran miom, moga-moga miom kecil ya. Kalau miom kecil harusnya dia tidak bermasalah. Meskipun pasiennya udah hamil, ya tergantung juga posisi. Moga-moga dia tidak yang tumbuhnya ke arah dalam tuh, itu bed implantasi soalnya. Kalau tumbuhnya ke arah luar aja, dan kecil, keluar dan kecil, masih nggak apa-apa. Ya, tapi masalahnya kalau sudah terlanjur hamil dengan miom, meskipun besar miomnya, biasanya kita nggak apa-apain tuh. Jadi karena letaknya kan sekali lagi kalau miom letaknya di otot rahim, hamilnya kan di rongga dalam rahim, nggak bisa diapa-apain. Beda dengan kista, kalau kista di indung telur, hamilnya kan di dalam rahim nih, kistanya di indung telur. Ya, pasien saya ada yang dalam program hamil dia hamil, tapi kistanya besar gitu ya, 9 cm endometriosis. Itu resiko pecah, resiko terpuntir saat hamil besar. Kalau hamil besar kan rahim makin besar, ngegencet tuh si kistanya. Kalau dia sampai pecah, itu lebih bahaya lagi, kita mesti operasi segera. Nah yang nggak enak kan kalau bayinya belum cukup umur. Hamil 6 bulan misalnya udah pecah, hamil 7 bulan dia pecah, lahir prematur, lebih nggak survive lagi babynya. Ya jadi waktu itu hamil 12-14 minggu, berarti 3 bulan lebih sedikit ya. Saat plasenta itu sudah kuat, saya lakukan laparoskopi untuk drainase kistanya keluar. Jadi lebih aman, resiko untuk pecah, terinfeksi, itu tuh bisa kita hindarkan. Jadi waktu itu melahirkan dengan sesar, saya evaluasi kistanya udah ciut. Ya karena udah kita drainase juga. Dan selama hamil kan hormon-hormon itu tidak aktif. Jadi endometriosis juga tidak growing selama hamil. Ya jadi saat itu ya bersyukur ya, puji Tuhan aman, bayinya juga sehat ya. Nah kisahnya dia itu saya
tulis juga. Ada Pasiennya di- bersedia ya. untuk sharing ya, untuk edukasi atau pencerahan pada perempuan lain, ada di buku kedua saya nanti di Mm-mm. endometriosis. Oke. Bisa dibahas nanti. Ini udah dikasih teaser ya guys ya. Ada buku kedua namanya endometriosis. Nanti dokter Mm-mm. siap podcast lagi ya dok berarti. Iya dong. Oh, oke. Iya, siap pokoknya. Oke siap dok. Terus kita udah dikasih tahu dok waktunya Mm-mm. udah mau habis. Oke. Saya mau coba bacakan satu pernyataan. Mm-mm. Dokter bisa bilang ini mitos atau fakta. Mm-mm. Oke, yang pertama itu kalau ada yang bilang dok operasi tumor itu pasti bikin menopause dini. Mm-mm. Ini mitos atau fakta? Mitos. Oh, Tergantung kenapa, Dok? jenis operasinya dong. Kalau operasi tersebut misalnya hanya angkat rahim, indung Oke. telurnya masih ada, tidak menopause. Oke. Karena sekali lagi tadi ovarium atau indung telur yang menghasilkan hormon. Oke. Ya, bukan rahim loh. Oke. Jadi kalau rahim ada apa-apa, misalnya adeno, divonis mesti angkat rahim, Mm-mm. ya angkat aja. Selama ovariumnya ada, tidak akan menopause dini. Oke. Enggak mens tapi tidak menopause. Pahami dulu ya, menopause itu adalah kondisi ketiadaan hormon, bukan ketiadaan rahim, bukan pula ketiadaan mens. Kalau rahim diangkat udah pasti enggak mens, tapi tidak menopause karena hormon masih aktif. Kerjanya hormon itu bukan cuma bikin mens doang, dia kemana-mana tuh, ke Oke. payudara, libido, nafsu seks, tulang, jantung, ya semuanya. Iya, itulah Oh. makanya kalau perempuan yang udah menopause itu mengalami penurunan kesehatan, di situ juga rentan osteo juga ya dok katanya. Iya, osteoporosis karena itu juga perlu hormon untuk tulang. Iya. Oke, terus satu lagi dok, katanya miom bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Benar nggak sih ini? Itu mitos juga. Mitos Ya. guys. Sekali lagi tumor kandungan jinak ini Oke. hanya hilang jika diangkat lewat operasi. Oke. Menopause pun tidak akan menghilangkan si tumor kandungan jinak ini. Oke, itu mitos ya guys ya. Ada Iya. baiknya kita harus selalu konsul ke dokter obgyn terdekat. Kalau rumahnya dekat sama tempat prakteknya dokter Caroline ya monggo nggak apa-apa gitu ya dok. Jauh juga boleh. Sampai Timur Leste loh guys. Mungkin ada yang mau dari Singapura. Penonton kita dari Amerika kan bisa Pasien juga. saya dari Singapura ada. Oh iya dok. Ada. Iya. ASEAN lah ya dok ya. Promil sama saya hamil, terus dia kena adeno ya. Waktu itu adenonya masih kecil ya. Promil sama saya hamil, ya melahirkan. Nah sekarang adenonya tumbuh tambah besar. Oh. Kemarin datang lagi dari Singapura itu untuk operasi angkat rahim laparoskopi. Oh. Udah balik lagi Singapura, happy dia. Gila tuh. Dari Singapura guys ke Jakarta Timur. Secepat itu guys dengan dokter Caroline. Jadi jangan ragu-ragu guys, kita harus tetap aware tentang kesehatan kita. Terakhir dok, pesan dokter untuk para penonton kita dan pendengar kita tentang kesehatan reproduksi perempuan. Oke, jadi semua perempuan jagalah kesehatan organ reproduksi Anda. Ya karena penting sekali fungsi organ reproduksi ini. Bukan cuma untuk melahirkan ya, tetapi lebih untuk fungsi hormon, sel-sel telur, dan yang lain-lainnya. Nah, gejala yang paling harus diwaspadai semua perempuan adalah tadi perubahan mens tadi. Mens tambah banyak, mens tambah sakit, atau terjadi perdarahan di luar siklus haid tadi ya. Nah, para perempuan rutinlah check up kandungan ya, dipelihara dengan baik kesehatannya. Lakukanlah pap smear dan USG transvaginal tadi jangan lupa, itu satu paket tuh. Lakukan setahun sekali, hadiah buat diri sendiri supaya Anda tetap sehat. Oke, terima kasih banyak dokter Caroline. Sama-sama Caca. Buat informasinya yang sangat berharga. Ini buat perempuan oke, buat laki-laki juga oke, untuk mendukung pasangannya, ibunya, Betul. adiknya gitu ya Betul. dok ya. Buat sobat Palmerah yang pingin tahu lebih lanjut soal apa yang tadi kita obrolin, jangan lupa juga beli bukunya Tumor Kandungan Jinak di official store kita di gramedia.com atau di toko buku terdekat, atau kalau mau akses juga ke IG-nya dokter Caroline, tadi udah di-mention, nanti ada di bawah tuh dok sama Iya. tim kita ditulis. Iya. Oke. Terus bisa diakses melalui Linktree itu. Betul. Dan juga mau kasih tahu bahwa di bagian akhir buku ini guys, ini yang salah satu hal yang paling menarik karena ada kisah sukses dari pasien-pasien dokter Caroline yang Iya. sudah mengalami tumor jinak ini, menjalani terapi dan juga keberhasilan mereka gitu ya. Sehingga akhirnya
mereka bisa menjalani hidup dengan lebih baik lagi, normal seperti biasa, dan taraf Betul. hidup mereka juga bisa Mm-mm. meningkat lagi ya. Dan ada beberapa teman-teman selebriti juga yang menulis, Oh, mereka tuh. berkontribusi juga di buku ini. Iya dok, Bisa saya dilihat iya nanti. ya, ada Melanie Shahnaz Ricardo, Haq, ya, Shahnaz, Becky Tumewu, ya, Chintya Lamusu juga Chintya ya dok ya, Lamusu. gitu. Terus dari sini juga kita bisa tahu ya, ini penyemangat buat kita semua. Awalnya pasti takut banget lah kalau ada vonis-vonis yang kayak gitu, tapi jangan khawatir karena itu bisa sembuh dan butuh proses pasti ya dok ya. Betul. Cuman buat semua perempuan yang dengar sekarang, jangan pernah takut untuk konsultasi dan periksa ke dokter obgyn masing-masing, karena lebih cepat tahu, lebih besar peluang organ reproduksi kita bisa tetap sehat dan selamat. Karena ingat, kesehatan itu investasi jangka panjang gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay healthy, stay happy. Bye.